Oke, selamat malam teman-teman semua. Kita hari ini live di Telegram Trading Tanpa Baper ya. Kita ketemu lagi. Terakhir kayaknya udah lumayan lama nih teman-teman ya. Soalnya akhir-akhir ini lagi agak sibuk ya teman-teman ya. Plus juga ya kayaknya juga tiap kali ditanya juga lagi sibuk ya teman-teman ya. Kayaknya Ko Vincent mah alasan doang ya. Ko Vincent TTB ini gimana ini? Udah mulai gak konsisten nih Ko Vincent nih. Jangan-jangan Ko Vincent nih udah mulai rungkat nih ya sesuai dengan tema yang nanti kita bawakan. Tapi tidak ya. Sorry, salah buka, salah buka. Salah buka, bukan yang ini. Sorry, cukuran rambutnya keren. Enggak ah. Iya, cukuran rambut ya. Sadar aja, ada yang sadar aja gue lagi habis cukur rambut ya. Ini sudah berapa hari sih? Sebelumnya pendek banget malah. Nah, eh back to topic teman-teman. Ini lagi live di TTB, ada teman-teman juga yang join. Nah, kita tuh terakhir 10 hari yang lalu, jadi udah hampir 2 minggu kita tidak memberikan update ya teman-teman ya. So sorry sorry banget teman-teman sebelumnya karena satu dan lain hal seperti yang kalian bisa lihat ya salah satunya mungkin live ini kita kemarin gantinya dengan webinar teman-teman ya. Jadi kita ada webinar baru banget ya di tanggal 21 kemarin hari Minggu itu saya sharing ke teman-teman secara free ya, secara free tentang investment idea yang saya bagikan lah gitu ya, yang saya bagikan di dalamnya. Nah, buat teman-teman yang mungkin ketinggalan nanti bisa silakan cek pin message yang ada di Telegram ya. Cukup buka Telegram kita, lihat di sini nih ada pin message, itu ada recordingnya. Nah, kalau kalian mau akses, silakan kalian bisa cek di sana ya. Nah, so kita hadir lagi untuk memberikan market update teman-teman ya. Nah, selain dari market update, teman-teman, tentunya kita hari ini membawakan satu tema yang tadi saya sudah ngomong bahwa crypto community mulai sepi ya. Kalian bisa lihat satu persatu ya. Pertanyaan besarnya adalah pada liburan atau hilang karena rungkat. Nah, ini hati-hati teman-teman. Bahasannya agak sedikit sensitif, tapi ingat sekali lagi teman-teman ya, sebelumnya kita disclaimer on dulu bahwa kita tidak membawakan spesifik kepada satu komunitas tertentu ataupun kita tidak ngomongin ini tentang cuman kayak soal menghina-hina ataupun mungkin mau memarketingkan TTB. Enggak seperti itu teman-teman. Jadi apa yang mau kita pelajari hari ini tuh pure educational purpose. Jadi kita benar-benar cuma mau belajar dari bukan pergerakan ya. Kita bisa ngomong fenomena ya, kita bisa ngomong fenomena atau seasonality daripada crypto community yang mulai sepi gitu ya. Nah, alasannya nih kalau kita ngomong banyak teman-teman yang kita bisa dengarkan banyak yang ngomong wah mulai pada liburan Nataru ya tanggal 25, 26, 27 katanya panjanginlah sampai tanggal 5 mungkin karena ya satu dan lain hal anak-anak sekolah gitu ya anak-anak sekolah lagi liburan terus juga ada yang pikir ini salah satu liburan panjang padahal kalau kita pikir-pikir ya market tetap gerak-gerak aja gitu ya market tetap gerak-gerak aja dan juga bahkan ada juga yang mungkin sebelum liburan ini pun sudah mulai mengurangi gitu ya sebelum bulan Desember ini aja pun sudah mulai kayaknya sudah mulai ketar-ketir gitu ya ketar-ketir lihat marketnya Bitcoin saat ini kalau kita perhatikan itu masih di 87.700 tidak balik-balik ya tidak balik-balik ke 100 harapan banyak orang kan 100.000 gitu kan harapan banyak orang kemarin juga kita kasih update sedikit ada potensi ke 100.000 gitu kan dan juga yang maksud saya bicarakan di sini selain daripada yang mau kita pelajari gitu ya. Nah, alasannya tadi itu salah satunya saya terrecall kembali. Saya terrecall kembali karena tiba-tiba tadi pagi lagi kerja lah gitu ya. Cerita lagi kerja, lagi nyantai-nyantai, lagi lihat-lihat market gitu kan, lagi trading-trading juga. Tahu-tahu ada temen nih, ada teman kita salah satunya yang baru-baru juga lah, baru-baru nggak lama di TTB mungkin baru 1 bulan. Nah dia ada cerita lah gitu ya, dia ada cerita tentang ada satu komunitas yang sebelumnya dia ikuti gitu ya, satu komunitas dia sebelumnya ikuti, lalu dia mungkin mengalami minus yang lumayan gitu ya, minusnya ini hitungannya 2 digit juta teman-teman ya, 2 digit juta, jadi kalian bisa baca sendiri coba. Ini aku agak agak sensor sedikit tapi kebaca lah ini sebenarnya ini dalam bentuk USD ya. Jadi saya kasih tahu lah no buru-buru. Nah salah satunya dia ngomong juga sejujurnya sih wakwa koko. Jadi wakwa tuh kayak saya lihat koko sharing enak apalagi live gitu. Nah, aku bukan mau meninggi-ninggikan TTB atau segala macam ya. Ini sekali lagi disclaimer dulu sangat kuat gitu ya, sangat kuat disclaimernya. Tapi apa yang saya mau kasih tahu adalah teman-teman ya, bahwa ya kita bisa bilang ya memang ini cycle ya. Ini siklus yang sering banget terjadi di kripto. Jadi apa sering banget terjadi di kripto. Nah, saya mungkin bisa tahu lah, saya TTB ya, kita TTB itu kita mulai ya
Kalau kalian mau dengar sedikit daripada cerita TTB, TTB itu mulai lebih kurang di bulan-bulan Oktober, bulan-bulan September 2023, which is waktu itu Bitcoin di 26 ribuan ya. Nah, TTB itu baru benar-benar mulai teman-teman ya, baru benar-benar mulai. Kita belum pernah ada historical yang lain gitu ya, tidak pernah ada sharing-sharing, dan gue juga baru mulai sharing sejak September itu. Banyaklah perjalanan kita gitu ya, perjalanan kita mulai dari ada cuannya, ada ruginya, mulai kapan kita exit dari market, kapan kita entry lagi ke market gitu ya, itu dulu salah satunya kayak bulan-bulan Mei 2024 sampai bulan Agustus 2024 ya, saya ingat banget, itu saya bilang boleh mulai masuk market lagi gitu ya, sampai akhirnya kenaikan di all time high saya bilang boleh di reduce, dan kemarin terakhir yang sempat kita ngomong adalah dari harga 120 ribuan. Nah, saya mempercayai bahwa Bitcoin akan turun ke 80 ribu, which is ya terjadi gitu ya, which is terjadi. Nah, namun teman-teman, apa yang perlu kita pelajari adalah, nah, selama kenaikan 2 tahun ini ya, jadi selama kenaikan Bitcoin lebih kurang 400% gitu ya, lebih kurang 4 kali lipat daripada harga pembelian, ini banyak banget sebenarnya komunitas yang muncul gitu ya, komunitas yang muncul daripada kripto. Nah, dulu tentu salah satu yang pernah kalian dengar, salah satu influencer besar gitu ya, influencer besar di kripto, banyak orang ngomong itu king kripto gitu ya. Ada punya McLaren dan sering membuat acara segala macam gitu kan. Nah, itu salah satu komunitas yang ramai. Nah, sejak dari situ gitu ya, sejak adanya bull market seperti ini, bull market, kita bisa ngomong bull market ya, banyak banget kayak meme coins lah, ada AI lah, ada segala macam. Muncullah komunitas-komunitas lain yang sharing gitu ya, yang sharing-sharing juga, yang membuat salah satunya paid membership gitu ya. Jadi salah satu orang mungkin bikin paid membership gitu ya, mungkin harganya kayak sekitar 17 juta untuk 1 tahun, atau bahkan lebih gitu ya, 17 juta untuk 1 tahun. Ada yang di bawahnya gitu ya, mungkin dia bikin paket-paket 1 bulan, paket 1 bulan mungkin 1 juta, 2 juta gitu kan, 5 juta, 500 ribu gitu ya. Nah, saya tidak pernah ngomong itu salah, teman-teman ya. Saya tidak pernah ngomong itu salah, bahwa yang saya mau bagikan ke teman-teman aja bahwa ya kelas seperti itu gitu ya, mau kelas, mau VIP, mau signal seperti itu. Nah, ini yang teman-teman harus hati-hati. Ya, hati-hatinya di bagian mana? Hati-hatinya apakah tentang calls-nya kok? Apakah tentang calls-nya ketika harga lagi naik, maka dia rame-ramein, support testimoninya segala macam muncul gitu ya. Support testimoni muncul, membershipnya dinaikin segala macam gitu kan. Seolah-olah banyak banyak apa? Banyak banyak apa ya, rame banget lah gitu ya, rame banget sampai kita dibikin FOMO. Nah, maka tadi salah satunya teman kita tuh dia masuk juga nih ke salah satu tempat yang lumayan lumayan rame. Nah, namun biasanya teman-teman ya, biasanya komunitas yang jelek adalah komunitas yang ketika harga lagi turun, terutama kita ngomong Bitcoin, altcoins lagi turun, Bitcoin lagi turun, dia justru menghilang ya. Jadi kita bisa ngomong nih, membershipnya mungkin 1 tahun nih. Membershipnya kita mulai dari 1 tahun, dan kita mungkin katakan kita belinya di bulan Maret 2025 gitu kan. Nah, waktu itu kala itu Bitcoin lagi all time high nih, nyet, sampai 120 ribu. Nah, di sana dia bilang, dia percaya bahwa Bitcoin ini this time is different, 150 ribu akan ke sana dan lain sebagainya. Dan akhirnya sekarang balik ke sini. Nah, ketika balik ke sini, mereka cenderung gitu ya, cenderung tidak ada updates gitu, tidak ada updates, analisanya mulai ngawur gitu ya, jarang ngobrolin tentang market gitu ya, ngomong seolah-olah posisi-posisi lama dibilangnya sudah keluar, sudah posisinya sudah exit, sudah tidak berlaku lagi dan lain sebagainya. Benar-benar bisa kita bilang mulai sepi gitu ya. Jadi bahasanya mulai sepi. Nah, mulai sepi ini apakah karena memang cuma liburan atau karena mereka lagi rungkat? Nah, ceritanya sih tadi salah satu teman saya ngomongnya mereka juga sangkut. Nah, dan gue juga ternyata terkejut. Oh, saya baru tahu nih, ada ya kripto komunitas yang besar tapi bisa nyangkut gitu loh. Nyangkut dan dia tidak kasih tahu kayak stop loss-nya dan lain sebagainya. Nah, karena kenapa? Biasanya mayoritas komunitas-komunitas termasuk TTB ya, termasuk TTB, kita tuh nggak lagi analisa tuh cuma sekedar ETH Bitcoin. Kalau ETH Bitcoin kita mau cari di riset institusi manapun tuh ada, teman-teman. Tapi biasanya teman-teman, yang kebanyakan orang-orang call itu adalah koin-koin yang jelek. Bukan koin-koin jelek, sorry. Koin-koin altcoins. Jadi random banget dengan segala macam narasinya. Entah itu AI, entah itu meme coin dan lain sebagainya. Nah, contoh saya seperti kemarin kan kita lagi ngobrolin tentang market gitu. Saya ngomong salah satu yang menarik adalah DeFi.
Nah, DeFi pilihan saya paling besar, paling pertama itu adalah Sky kemarin. Sky berhasil naik. Nah, namun ada juga yang kedua, AVE. Ada juga kedua AVE. AVE turun memang ya. Ini kalau salah satunya ada bad news juga. Tapi di sini pun saya udah kasih update. Memang saya sudah keluar gitu. Saya sudah keluar sejak harganya sentuh di 182. Ya, 182. Dan itu ya pure ya, minus 3% ya sudah, kita minus lah. Kita minus, gak ada lagi ceritanya nyangkut dan lain sebagainya, di update, buyback, segala macam, gak ada. Gak ada ceritanya. Kita kasih tahu alasannya babibu, entry, TP kena TP, SL kena SL, gitu aja. Ya, nah, namun sayangnya mayoritas daripada komunitas yang ada di luar sana itu tidak bisa konsisten, gitu ya, tidak bisa konsisten. Nah, itu yang saya mau maksudnya bagikan ke teman-teman. Jadi apa maksud saya teman-teman? Jadi kalian bisa lihat gitu ya. Ini market ini kan bukanya 24/7. Ya, kalian mau ngomong Bitcoin, Ethereum, dan lain sebagainya. Bukanya 24/7. Nah, ada orang itu yang fokus atau rame tradingnya itu selalu di masa-masa yang lagi jaya-jayanya banget. Tapi begitu lagi turun, begitu lagi sangkut nih, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia bingung gimana cara nyelamatinnya. Seolah-olah nanti ketika bullish market seolah-olah punya duitnya lagi. Padahal yang sebelum-sebelumnya rugi aja kita nggak tahu nih nyelamatinnya seperti apa. Nah, ini yang susah teman-teman. Nah, kalau kalian seperti ini mainnya seasonality, ya saya cukup percaya gitu ya. Gak ada di dunia ini kita bisa ngomong kerjaan yang kita tidak fokus gitu ya. Jadi saya banyak banget denger nih, saya banyak banget dengar. Kayak contoh, saya lihat misalnya dia di sini dia trading gitu. Tahu-tahu pas harga sudah di bawah sini, sudahlah saya hold aja. Saya bisnis dulu. Saya fokus bisnis. Tiba-tiba fokus bisnis. Tiba-tiba balik lagi ke atas, saya tidak fokus bisnis, saya balik lagi ke market. Ya, saya balik lagi ke market. Padahal cuma karena marketnya itu lagi naik, bisa dibilang portonya recover gitu ya. Portonya recover. Nah, gimana kalau ceritanya ternyata belinya bukan Bitcoin? Ya, gimana ceritanya kalau misal katakan dia belinya adalah FF, teman-teman? Ini salah satu koin, jangan FF lah, kita ngomong PAM. Ya, kita ngomong PAM. Atau yang lebih terkenal lagi ya, lebih terkenal lagi kita ngomong Aster gitu misalnya. Gimana kalau ternyata dia adalah holder Aster? Nah, holder Aster sudah turun sejauh ini. Nah, ini Bitcoin masih enak. Kalau dia naik paling kalau Bitcoin naik paling dia naiknya segini. Nah, tapi kalau Aster naik sampai ke sini. Nah, kalau pertanyaannya adalah nggak bisa, kalau menurut kalian jawabannya adalah nggak bisa, dia naik sampai ke atas sana, berarti kan pertanyaan besarnya adalah, "Lah, kapan kembalinya kalau gitu?" Iya kan? Kapan kembalinya? Nah, itulah kenapa teman-teman ya, yang saya maksudnya mau share di sini adalah teman-teman harus hati-hati. Ya, teman-teman harus hati-hati. Tidak ad, saya tidak pernah menyalahkan bahwa kalian membeli atau mengeluarkan uang untuk belajar dari orang yang lebih pintar dari kita di market gitu ya. Saya juga dulu juga belajar banyak dari komunitas-komunitas kelas yang bagus. Itu saya juga ada ikutin, saya beli juga, mau harganya berapa juta silakan gitu kan. Tapi yang saya mau sampaikan di sini adalah kalian tuh ikutilah komunitas yang memang dia bisa memberikan kalian tuh update bener-bener gitu ya, konsisten. Jangan begitu lagi rame aja baru FOMO-nya. Jadi ini seolah-olah kayak kita cuma buang duit aja. Tahu-tahu pas sudah turun kita nggak ditemenin gitu ya, kita nggak ditemenin, nggak ada kita lebih cenderung menyerah kepada market. Nah, kalau kayak gitu, gimana cara kita bisa cuan dari market, gitu ya? Kalau alasannya adalah liburan, gitu ya, alasannya adalah liburan, alasannya adalah uh, apa lagi kita ngomong alasan umum ya, alasan umumnya selain liburan, market lagi nggak bagus dan lain sebagainya. Nah, kalau kayak gitu, gimana gitu ya? Maksudnya kalau kayak gitu, kalau kita nggak fokus di tempat seperti ini, berarti kan kita nggak bisa jadikan ini sebagai income dong, bahasanya, gitu kan? Pertanyaan besarnya kan sederhana gitu kan. Pertanyaan besarnya sederhana. Kalau misal gitu kan, kalau misal market ini bisa ya kan, mendatangkan profit ataupun income kepada kalian gitu ya. Kenapa harus exit gitu? Kenapa harus exit dulu dari market? Emang kenapa harus fokus dulu ini, fokus dulu itu gitu? Ya, kalau memang bisa dapat profit atau income, memang kalian nggak mau duit gitu ya. Memang kita nggak mau duit. Kita mau duit mau untuk makan, mau untuk bertahan hidup, mau untuk nambahin lifestyle dan juga mencapai keinginan-keinginan tertentu. Mungkin juga kita mau umroh dan lain sebagainya gitu kan.
Nah, kenapa kita harus exit di market? Nah, apakah jangan-jangan jawaban besarnya mungkin jangan-jangan gitu ya, jangan-jangan bukan, jangan-jangan memang tidak profitable gitu ya. Memang kenyataannya adalah tidak profitable dan akhirnya ya makanya menyerah, mulai bad mood dan lain sebagainya. Nah, itulah salah satu yang teman-teman harus cukup mengerti ya, cukup mengerti. Jadi sayangi duit kalian gitu ya, sayangi duit kalian. Saya pribadi juga kayak kita kemarin kita bikin Zoom. Saya nggak pernah tuh kepikiran mau bikin sampai waduh jutaan. Karena saya juga takut gitu ya. Saya jutaan kalau sampai jutaan misal teman-teman ikutin saya gitu ya. Investment idea saya jual 1 juta gitu ya. Saya jual 1 juta. Wih, 1 juta kan lumayan ya teman-teman ya. Kalau kalau orang yang gaji UMR tuh berarti lebih kurang 20% lah, lebih kurang 20% dari penghasilan dia. Keluarlah 20%, set. Tapi kita masuk lagi gitu kan, kan kita bukan cuma 1 juta dong bayarnya, kita kan ikutin lagi pakai modal kita investasikan modal kita sekitar 10 juta, 15 juta, tahu-tahu nyangkut kayak Aster, ya misalnya nyangkut kayak Aster, sudah bayar 1 juta, nyangkut pula 60%, ya 60% dari 10 juta, berarti minus 6 juta, gitu kan, minus 6 juta ditambah tadi udah keluarin biaya lagi 7 juta, waduh, kan jadinya susah ya teman-teman ya, sudahlah keluarin duit kena lagi rugi gitu ya. Nah makanya kenapa saya bilang ke teman-teman bijaklah gitu ya, bijaklah menggunakan uang teman-teman, jagalah juga modal kalian, jangan denial pada market ya. Nah biasanya orang-orang itu ketika ya misalnya TTB dulu dari 2023 gitu kan, saya lihat kok ada beberapa teman-teman kita udah mulai kehilangan ya, kita kan 1.700 nih kurang lebih subscribernya, ini hari ini pun yang join kita lebih kurang ya 15 orang lah, 15 orang nggak nyampe 20. Dulu rekor-rekor kita ya, rekor kita pas kita lagi nge-live kita bisa sampai 30-an orang. Kita pernah sampai hampir menyentuh 50 ya. Nah, di kala subscriber kita juga waktu itu juga belum banyak ya. Waktu itu subscriber kita masih 1000-an berapa gitu. 1000-an berapa. Tapi ya mungkin waktu itu saya bilang gitu kan. Saya bilang mungkin di market gitu kan. Saya bilang Agustus 2025 saya keluar. Saya pure keluar 100%. Saya bilang 100% aku out dari market gitu. Nah, saya out dari market kripto. Nah, orang-orang tidak suka nih. Orang-orang banyak yang tidak suka kayaknya, aduh, kalau out dari market kripto nggak bisa dapat dari meme coin lah kok, nggak bisa dari micin lah, nggak bisa kaya lah. Udah, gak usah ikut TTB lagi, kita ikuti yang satu lagi gitu ya. Saya ikuti satu lagi. Wah, dia trader futures gitu ya. Trader futures setiap hari bisa cuan gitu kan. Trader micin, mainnya di decentralized exchange gitu kan. Nah, bisa cuan dan akhirnya ngikutin sana dan kehilangan lagi. Berpindah lagi komunitas. Hari ini nanti komunitas TTB bilangnya bullish, padahal yang lain bilang bearish. Nanti kalian pindah lagi. Cari yang pokoknya yang kalian nyaman gitu ya, yang kalian nyaman. Bukan yang terjadi pada market. Ya. Jadi orang itu cenderung mencari yang nyaman di dirinya. Ya, ini orang-orang ya cenderung bukan fokus atau bukan fokus pada apa yang sudah terjadi di market ya. Nah, kalau saya selalu ya teman-teman ya, saya tidak pernah ngomong diri saya yang paling bagus, TTB paling bagus. Teman-teman bisa bisa buktikan sendirilah dari sejak kita ada dari 2023. Bear market kita jalanin, bull market kita jalanin, harga naik, harga turun kita update gitu ya. Salah kita bilang salah, benar kita bilang benar. Nah, sampai hari ini menurut teman-teman ada nggak kita berhenti untuk tidak konsisten dan kita keluar misalnya dari market? Saya rasa mungkin belum pernah ya, kecuali mungkin kayak saya sakit atau memang saya lagi liburan dan lain sebagainya. Gitu. Ya kita bukan fokus apa. Jadi kita fokusnya itu adalah pada yang terjadi di market. Memang kalau mau turun ya sudah kita turun, salah kita bilang salah, benar kita bilang benar. Tidak ada satu conviction tertentu yang kita bilang, oh harga terus akan naik terus gitu. Nggak ada cerita seperti itu. Namanya cycle, namanya market itu sangat-sangat adaptif teman-teman. Maka kalau ada orang yang bilang, saya yakin pasti ke saya yakin pasti ke sana, itu mah orang yang JP-JP-an teman-teman. Orang yang fokusnya pada JP-JP. JP untuk bisa Bitcoin bisa 2 kali lipat gitu ya. Bitcoin bisa 1 juta US dollar gitu kan. Bitcoin bisa 1 juta US dollar. Ya Bitcoin masih enak lah kita ngomong Bitcoin. Ada orang ngomongnya meme coin. Ada orang ngomongnya meme coin PPATH gitu kan. Banyak lah kita dengar PPATH. Doge $1. Sampai sekarang juga belum kejadian. Ya kan, sampai sekarang juga belum kejadian. Nah, maka itu teman-teman yang teman-teman harus perhatikan daripada
komunitas-komunitas yang teman-teman mau ikuti dan teman-teman mau pilih gitu ya. Sekali lagi, tidak ada tujuan untuk saya teman-teman memaksa untuk masuk ke TTB. Nah, kita akan sedikit memberikan market update aja teman-teman ya. Kita sudah cukup untuk kita ngebahas tentang komunitas tersebut. Semoga teman-teman juga cukup mengerti gitu ya. Nah, tapi nanti gitu ya, nanti mungkin besok saya akan ada melakukan satu postingan masih berkaitan dengan video ini gitu ya. Kalau kalian mau cek boleh nanti cek di Instagram atau di Telegram ya supaya nanti supaya apa yang tadi saya bilang itu bisa relate di teman-teman ya. Dan kalian ngerti kenapa TTB itu dari 2023 sampai sekarang di Bitcoin udah mengalami penurunan. Saya maksudnya nggak keluar, saya tetap update dan lain sebagainya. Apa alasannya gitu ya? Nanti saya kasih tahu ke teman-teman. Oke, nah kita akan kasih sedikit market update ya. Kita akan kasih sedikit market update. Saya tidak baca komen dulu ya. Ini ada beberapa teman yang komen. Saya aja sampai lupa untuk kenalan sama kalian lagi ya. Nyapa-nyapa kalian ya. Dan nantilah setelah ini kita baru nyapa-nyapa. Jangan lupa teman-teman yang mau request atau komen langsung di bagian sini. Nah, kita akan kasih update daripada Bitcoin. Kemarin saya masih ingat ya, dua minggu lalu saya bilang Bitcoin itu bisa bergerak sampai ke 100.000. Tapi sampai hari ini kalau kita lihat ini sudah tanggal 23 Desember. Kemarin deadline-nya tuh sampai tanggal lebih kurang tanggal 31 ya, karena kan kita melihat penutupan daripada yearly Bitcoin. Nah, ternyata kalau kita lihat sampai tanggal 23 ini Desember ini kita tidak melihat bahwa Bitcoin ini ada tanda-tanda bullish ya. Bahkan kalau kita lihat kalau kalian perhatikan ya, ini pergerakannya quiet menunjukkan sepertinya ada mulai pergerakan yang bearish ya. Kalau kita bisa perhatikan di sini secara line chart ya, ini ada pergerakan sebelumnya yang membentuk seperti ascending triangle seperti pattern, tahu-tahu dia di breakdown. Nah, setelah breakdown, nah dia merespect area resistance ini. Jadi ini ada area resistance yang cukup bisa kita perhatikan gitu ya, cukup bisa kita perhatikan. Nah, kalau kita lihat juga secara struktural ya, higher time frame ini kita tidak melihat ada structure tertentu yang bagus. Kita masih pada pergerakan-pergerakan sideways. Nah, namun gimana dengan momentum pergerakannya? Ini apakah pergerakan kecilnya akan menunjukkan dia ke bawah atau justru momentumnya ini lagi momentum ke atas? Nah, ini yang kita perlu cari tahu. Ya, kita perlu cari tahu. Nah, coba kita kecilkan time frame seperti biasa. Nah, kalau kita lihat di 4 hour chart, nah, saya juga masih belum bisa melihat ada sesuatu yang bisa kita bilang bullish banget atau bearish banget. Terakhir sejak kita kena 94.500, nah, kita tuh mengalami kenaikan, penurunan lagi. Nah, di sini itu yang ditakutkan ya. Yang ditakutkan adalah ini merupakan pergerakan lanjutan daripada Bitcoin bisa turun lebih dalam daripada 87.000. Ya, nah tentu ini menjadikan saya menjadi sedikit ragu gitu ya, sedikit ragu. Sepertinya saya bisa jadi salah. Ya, saya bisa salah pada video yang sebelumnya gitu ya. Saya bisa salah pada video sebelumnya. Namun apa yang bisa saya kasih tahu ke teman-teman adalah gitu ya. Apa yang bisa saya kasih tahu ke teman-teman adalah Bitcoin ini pergerakannya sideways. Ya, sekali lagi, ini Bitcoin pergerakannya sideways. Jadi, don't expect ya, menurut saya tidak perlu kalian expect dia akan turun sampai sedalam ini ataupun kalian expect untuk dia naik sampai seatas itu. Oke? Ingat, sekarang kita sudah di tanggal 23. Ya, ini penting banget supaya teman-teman itu dalam waktu 1 minggu ke depan itu tidak terlalu banyak ngangongeng, banyak babi bu, ya, banyak babi bu. Karena saya juga ada ngomong ke teman-teman, saya pun memilih untuk mengambil liburan setelah ini. Ya, nah Bitcoin ini sudah tanggal 20, sorry. Bitcoin ini sudah tanggal 23. Ya, ini sudah tanggal 23. Besok itu tanggal 24 sudah sangat dekat sama yang namanya hari Natal. Ya, jadi kita besok hari Natal di tanggal di tanggal 25 Desember 2025. Nah, besok itu udah hari Rabu. Ya, ketemu tanggal 26 biasa banking juga masih suasana Natal. 27 udah mulai weekend. 28 itu masih hari Minggu. 29, 30, 31 udah mau New Year ya. Jadi tinggal 29, 30, 31 bisa kita bilang pergerakannya. Tapi ini udah New Year juga. Jadi kemungkinan besar volatilitas itu cuma akan datang nanti di tanggal 31 di closingnya. Benar-benar di closing yearly-nya gitu. Jadi menurut saya pribadi ini seharusnya selama tidak ada news yang mendadak ya. Jadi kita bisa ngomong kayak Black Swan, selama tidak ada news yang mendadak, hanya sekedar pergerakan institusi, saya bisa bilang market ini akan bergerak cuma di sini-sini aja gitu.
ya. Karena ya alasannya tidak banyak orang yang trading. Kita tahu ya, Bitcoin sudah dipegang oleh institusi cukup banyak posisinya, ya. Dan mereka pasti tidak mau juga bergerak di saat lagi liburan gitu, kecuali memang ada satu satu event tertentu seperti ya kayak tarif Trump. Kalau misalnya memang muncul lagi tarif Trump ya kita juga cemas lah. Siapa yang nggak cemas gitu ya. Lalu juga misalnya ada perang gitu, entah perangnya itu misalnya Cina Taiwan. Kemarin kan lagi ramenya Cina Taiwan. Nah, kalau ini memang sampai muncul lagi, bisa kita expect saja sampai turun ke bawah sana. Nah, kalau kita lihat secara teknikal gitu ya, kalau kita cuma lihat secara teknikal pure, kita lihat momentumnya, kita lihat volumenya yang sangat-sangat mengecil saat ini. Nah, mungkin kalau menurut saya Bitcoin ini harusnya akan jebol 84.000 ya, 84.000 dalam waktu dekat ini. Nah, setelah 84.000 itu ya, setelah 84.000 itu, nah mungkinan dia akan naik ke atas. Jadi ada kemungkinan dia mencari demand-demandnya atau ya masih dalam pergerakan yang sideways lumayan panjang. Ya, itu saja yang bisa saya share sih untuk saat ini. Karena Ethereum juga kalau kita nanti lihat dari time frame kecil, ini sorry time frame yang lebih kecil ya, time frame yang lebih kecil, ini juga saya melihat pergerakan Ethereum pun momentumnya juga sudah mulai turun lumayan teman-teman ya. Ini sudah consistently membentuk higher high higher low terus-terusan. Nah, ini harus kita hati-hati teman-teman ya kalau sampai tidak ada konfirmasi pantulan yang bagus, misal kata dari fair value gap-nya yang ada di sini, sampai tidak ada pantulan bagus ya, maka tidak heran kita akan melihat bahwa market itu akan terus turun ke bawah. Nah, sekali lagi ingat teman-teman, saat ini lagi holiday. Ya, saat ini lagi holiday. Nah, biasanya banyak orang mikir, wah karena kata Koko 100.000 segala macam gitu kan, udahlah gue beli di fair value gap, gue stop loss di bawah sini, take profitnya terserah gitu ya. Take profitnya terserah. Nah, posisinya all in gitu. Misalnya ya, posisinya adalah all in menjelang Nataru gitu kan, all in menjelang Nataru. Misalnya seperti itu. Ya, wah, mampus lah kalau seperti ini ya. Sudahlah pergerakannya low volume, kalian all in pula ya. Jadi menurut saya pribadi daripada kalian pusing, kalian puyeng ya nanti kena rungkat dua kali gitu ya, rungkat dua kali gitu ya. Misalnya ini teman-teman yang misalnya habis rungkat gitu kan. Nah, rungkat dua kali lebih baik teman-teman stay dulu aja. Stay away dulu dari market ya sampai mungkin mungkin tanggal 31, tanggal 1. Nah, kalian mungkin boleh lagi mulai melihat market. Mungkin waktu tahun baru tuh, tahun baru sama teman-teman kan. Biasa kan kita begadang ya teman-teman ya. Biasa kita begadang sampai jam 12 gitu ya, sampai jam 7 pagi ya, malam tahun baru. Bentar lagi 2026 ini, 31 Desember ya. Nah, misalnya teman-teman begadang kan. Nah, coba liatin gitu. Coba liatin. Wah, ada nggak nih momentum yang menarik? Apakah ini kayaknya nih besok atau 2 hari lagi bisa naik atau bisa turun? Nah, kalau misalnya memang ada, sempatkan waktu sebentar untuk kalian analisa dan kalian melakukan ambil posisi gitu. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk malam ini. Semoga cukup bermanfaat dan jangan lupa buat teman-teman yang belum join Telegram kita TTB Crypto secara gratis, silakan teman-teman cari aja trading tanpa baper kripto atau teman-teman yang lagi nonton lewat YouTube bisa langsung join lewat link yang ada di deskripsi. Jangan lupa juga buat teman-teman yang mungkin hari ini di Telegram ataupun teman-teman yang ketinggalan yang baru mengenal YouTube kita untuk bisa subscribe YouTube kita di Trading Tanpa Baper atau namanya Vincent Chandra. Silakan teman-teman subscribe dan nyalain notifikasinya agar tidak ketinggalan live-live yang kita akan jalankan ke depannya. Cukup sampai di sini dulu. Sekali lagi disclaimer on ya. Tidak ada maksud tertentu. Maksud saya tetap pada educational purpose ya. Terima kasih teman-teman. See you on the next live. Semoga bermanfaat. Bye-bye.